Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cindy Rahmawati Stiana dengan NIM 0480488095 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 praktikum dari mata kuliah Jaringan Komputer. Baik, langsung saja penugasan tugas 2 praktikum Jaringan Komputer. Untuk pertanyaannya itu silakan pelajari panduan praktik tugas 2, kemudian praktikkan setiap materi yang dijelaskan, yaitu sebagai berikut. Kita akan membuka CMD, WinR CMD. Baik, langsung saja. Untuk nomor 1 yaitu CD, yaitu untuk mengubah direktori aktif di command prompt. Contoh penggunaannya yaitu CD, C, user akan mengubah direktori kerja ke folder user yang ada di drive C. Kita coba langsung. Baik, sudah dari user Cindy, direktori kerja menjadi user. Selanjutnya, yang nomor 2 yaitu CLS, yaitu untuk membersihkan layar command prompt dan menghapus semua teks yang ada di layar dan mengembalikan ke keadaan kosong. Contoh penulisannya hanya menulis dengan CLS. Kita coba langsung CLS. Sudah bersih dan sudah berhasil. Tidak ada penulisan lagi, sudah terhapus semua. Selanjutnya untuk nomor 3. CLS/ tanda tanya, yaitu berfungsi menampilkan bantuan atau informasi mengenai perintah CLS, termasuk opsi-opsi yang bisa digunakan bersama perintah tersebut. Kita coba langsung CLS garing tanda tanya clear the screen CLS. Selanjutnya untuk nomor 4 yaitu dir garing tanda tanya, yaitu berfungsi menampilkan bantuan untuk perintah dir yang digunakan untuk menampilkan daftar isi dari direktori saat ini. Opsi slash menunjukkan informasi tambahan atau parameter yang bisa digunakan dengan perintah dir. Coba langsung dir garing tanda tanya. Untuk isinya seperti ini. Baik, kita lanjutkan untuk nomor 5, yaitu ipconfig, yaitu berfungsi menampilkan informasi konfigurasi jaringan dari komputer, termasuk alamat IP, subnet mask, dan gateway default untuk semua adaptor jaringan yang ada. Kita coba. Berhasil, window IP configuration. Selanjutnya untuk nomor 6, ipconfig/all, yaitu berfungsi untuk menampilkan informasi lengkap mengenai konfigurasi jaringan, termasuk data adaptor jaringan, seperti alamat, MAC, DNS, DHCP, dan lain-lain untuk setiap koneksi jaringan yang aktif. Kita coba langsung. ipconfig. Kita enter. Baik, untuk nomor 6 sudah bisa. Selanjutnya untuk nomor 7. ipconfig/ tanda tanya, yaitu berfungsi untuk menampilkan bantuan mengenai perintah ipconfig, termasuk deskripsi, perintah, dan opsi-opsi yang dapat digunakan. Kita coba langsung. Berhasil. Kita lanjutkan lagi untuk nomor 8, yaitu ipconfig/relasi, yaitu berfungsi melepaskan atau relais alamat IP yang diberikan oleh DHCP server untuk semua adaptor jaringan,
Ini akan menghilangkan alamat IP yang ada dan mempersiapkan komputer untuk memperoleh alamat IP baru. Coba. Ipconfig. Enter. Ya, untuk nomor 8 sudah muncul. Kita lanjutkan untuk nomor 9. Nomor 9 yaitu ipconfig atau ipconfig/renew, yaitu berfungsi meminta alamat IP baru dari DHCP server setelah melakukan relase alamat IP sebelumnya. Perintah ini akan mencoba untuk mendapatkan alamat IP yang baru. Kita coba. Untuk nomor 9 sudah. Kita lanjutkan untuk nomor 10. ipconfig/display DNS, yaitu berfungsi menampilkan cache DNS atau yang bisa disebut domain name system yang disimpan oleh komputer. Ini berguna untuk melihat nama domain yang sebelumnya diresolve ke alamat IP. Kita lanjut saja. ipconfig. Enter. Baik, sudah berhasil. Kita lanjutkan untuk nomor 11. ipconfig/flush DNS, yaitu berfungsi menghapus cache DNS yang ada di komputer. Ini berguna jika ada masalah terkait dengan resolusi nama domain atau untuk memastikan komputer mendapatkan informasi DNS yang terbaru. Kita coba langsung. Window IP configuration sukses. Ya, berhasil untuk menghapus cache DNS. Selanjutnya untuk nomor 12, ipconfig/register DNS, yaitu berfungsi mendaftarkan ulang nama host komputer ke server DNS yang digunakan. Ini biasanya digunakan untuk memperbarui catatan DNS yang terkait dengan komputer di jaringan lokal atau internet. Kita coba langsung. Enter. The request operation require elevation. Selanjutnya, nomor 13 yaitu ping, yaitu berfungsi untuk mengirimkan paket ICMP echo request ke alamat IP atau domain untuk memeriksa apakah perangkat atau server tertentu dapat dijangkau dan seberapa cepat responnya. Perintah ini sering digunakan untuk mengecek konektivitas jaringan. Kita coba untuk ping. Enter. Untuk ping isinya seperti ini. Selanjutnya untuk nomor 14 yaitu netstat, yaitu berfungsi untuk menampilkan statistik jaringan dan koneksi aktif pada komputer. Ini mencakup daftar port yang terbuka, status TCP atau IP, dan informasi lainnya terkait jaringan. Kita coba langsung. Ya, active connection. Kita lanjutkan nomor 15 yaitu trackers, yaitu berfungsi menunjukkan jalur atau routes yang dilalui paket data menuju tujuan di jaringan, misalnya pada alamat IP atau domain. Tracer routes ini mengidentifikasi setiap hop atau titik perantara di sepanjang jalur koneksi. Kita coba langsung. Sudah berhasil.
Selanjutnya nomor 16 yaitu pet_ping, yaitu berfungsi sebagai kombinasi dari perintah ping dan threshold. Petting mengirimkan paket ke jalur tertentu, mengukur waktu respon, dan kemudian memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai setiap hop dalam route tersebut, termasuk kehilangan paket. Kita coba. Ya, sudah berhasil. Untuk nomor 17, yaitu NSL lookup, yaitu digunakan untuk melakukan pencarian DNS dengan perintah tersebut bisa mencari alamat IP yang terkait dengan nama domain atau mencari nama domain yang terkait dengan alamat IP atau reverse DNS lookup. Kita coba. Baik, munculnya seperti ini. Kan untuk nomor 18 yaitu nets, yaitu berfungsi sebagai utility baris perintah yang digunakan untuk mengkonfigurasi dan memecahkan masalah pada berbagai pengaturan jaringan di Windows. Bisa juga menggunakannya untuk mengkonfigurasi firewall, pengaturan IP, dan banyak pengaturan jaringan lainnya. Kita coba. Nomor 19, route, yaitu berfungsi menampilkan atau mengkonfigurasi tabel routing di sistem operasi. Tabel routing adalah daftar aturan yang digunakan oleh sistem untuk memutuskan route mana yang akan digunakan untuk mengirimkan paket jaringan. Kita coba. Isikan seperti ini. Untuk nomor 20 yaitu net, yaitu perintah yang digunakan untuk mengkonfigurasi dan mengelola pengaturan jaringan. Beberapa sub-perintah yang sering digunakan dengan net termasuk net use untuk menghubungkan drive jaringan, net user untuk mengolah akun pengguna, dan net share untuk berbagi folder. Kita coba. Net. Kita akan mencoba net user. Sudah muncul? Baik, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.